Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel kesayangan kalian, yang dimana seperti biasanya kita akan membahas informasi terbaru dan terupdate seputar pemeran buku harian seorang istri, yaitu Joey Abbas Jackson. Namun sebelum lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya untuk kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari channel ini. Aditya Johnny diketahui sempat menjalin hubungan spesial dengan Joey Abbas Jackson. Sayangnya hubungan mereka kini resmi kandas setelah sekitar 2,5 tahun pacaran. Ditemui di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 30 Maret 2021. Aditya Johnny mengungkapkan penyebab kandasnya hubungan asmaranya dengan gadis berusia 18 tahun tersebut. Dia mengatakan dirinya dan Joey Abbas sepakat mengakhiri hubungan secara baik-baik karena adanya perbedaan dalam memandang masa depan. Sebenarnya sayang sih, ya sudah 2,5 tahun bersama, cuma kalau sudah punya pikiran berbeda, mau disatuin gimana kan susah. Ya sudah, masing-masing aja. Kalau Joe bahagia ya gue juga ikut bahagia, ucap Aditya Johnny. Kendati hubungan asmaranya dengan Joey Jackson sudah putus, namun hubungan keduanya tetap baik-baik saja. Mereka pun masih menjalin komunikasi dengan kapasitas sebagai sahabat sampai sekarang. Hubungan kita baik-baik saja, alhamdulillah gak ada yang berubah. Kita bersahabat baik. Yang putuskan pacarannya aja, tapi persahabatan kan gak putus. Aku adik Amar Johnny itu. Bukti hubungannya dengan sang mantan masih baik-baik saja. Aditya Johnny tidak ada masalah andai suatu saat nanti mereka disatukan dalam satu proyek bersama. Gak ada masalah sih, aku mau satu proyek sama Joey. Kita kan profesional kerja, tuturnya. Usai putus dari Joey Abbas Jackson, Aditya Johnny masih nyaman menyandang status single. Dia belum ada gambaran untuk mencari kekasih pengganti lantaran berfokus pada karir dan bisnis. Oke guys, mungkin itu saja informasi dari channel ini, dan kita juga akan membahas sinopsis buku harian seorang istri untuk episode 30 sampai 31 Maret 2021. Pada episode sebelumnya, Nenek Ratu pernah melihat Pasha berolahraga di tengah malam. Kebiasaan ini sama seperti Rama Buana. Waktu itu Nenek Ratu mendatangi Pasha dan menanyakan alasan Pasha olahraga di malam hari. Pasha menjawab kalau itu sudah menjadi kebiasaannya. Jawaban Pasha sama dengan jawaban mendiang anaknya, yaitu Rama Buana. Nek Ratu semakin curiga kalau mungkin Pasha adalah anak Rama Buana, karena Pasha memiliki kebiasaan yang sama dengan anaknya Rama Buana. Nenek Ratu mengajak Pasha mengobrol. Nenek Ratu mencoba menanyakan kehidupan pribadi Pasha. Nenek Ratu menanyakan orang tua Pasha. Pasha mengatakan kalau Pasha tinggal bersama ibunya saja. Pasha tidak pernah mengenal ayahnya. Pasha mengatakan kalau ayahnya telah meninggal saat dirinya masih bayi. Nek Ratu semakin curiga kalau Pasha adalah anak Rama Buana. Itu artinya Pasha adalah cucunya. Nek Ratu menanyakan nama ayah Pasha, tapi Pasha tidak menjawab pertanyaan Nek Ratu. Setelah itu Pasha pamit pulang.
Keesokan harinya, Nek Ratu melihat Dewa dan Pasha bertengkar di dapur. Pertengkaran itu dimulai dari kesalahpahaman Dewa terhadap Pasha. Dewa cemburu melihat Pasha yang memegang tangan Nana. Pasha hanya mencoba menolong Nana karena tangan Nana tersiram air panas. Tapi Dewa menuduh Pasha menyukai Nana. Dewa memukul Pasha. Nek Ratu yang melihat kejadian tersebut melerai Dewa. Nek Ratu syok dan pingsan. Nek Ratu dibawa ke kamar. Dewa merasa dia keterlaluan. Dewa terlalu cemburu kepada Nana. Dewa telah mengecewakan Nek Ratu sehingga Nek Ratu pingsan. Dewa langsung pergi ke kamar Nek Ratu. Setelah siuman dari pingsan, Nek Ratu meminta Dewa meminta maaf kepada Pasha. Pasha meminta maaf duluan. Pasha meminta maaf karena dirinya telah membuat kekacauan. Nek Ratu merasa sedih melihat Pasha. Nek Ratu meminta Dewa dan Pasha untuk tidak ribut lagi. Nek Ratu meminta mereka untuk saling meminta maaf. Dewa meminta maaf kepada Pasha karena telah terbawa emosi. Pasha juga meminta maaf karena menyinggung perasaan Dewa. Nek Ratu kembali melihat bayangan Rama Buana pada diri Pasha. Nek Ratu berharap jikalau anak tiri Rama Buana hidup. Nek Ratu berharap itu adalah Pasha. Dewa nampak tak bisa jauh dari Nana. Bahkan saat di mobil, Dewa terus saja memegang tangan Nana. Nana mengatakan mengapa Dewa terus saja memegang tangannya. Dewa menjawab terserah dirinya sendiri. Di sisi lain, Nana sangat senang lantaran Dewa tampak benar-benar mencintainya. Sementara itu, Alia dan Kevin bertemu di sebuah kafe. Mereka membahas terkait rencana balas dendam mereka kepada keluarga Buana. Saat pertemuan tersebut, Pasha melihat Alia dan Kevin di kafe tersebut. Pasha mengetahui jika Alia dan Kevin berencana akan balas dendam kepada keluarga Buana. Bu Sari dan Kevin mendatangi rumah Bu Farah. Tak lama Bu Farah marah besar atas kedatangan Bu Sari dan Kevin. Bu Farah meminta mereka untuk pergi dari rumahnya, namun Bu Sari mengatakan jika dirinya punya hak atas rumah tersebut. Mendengar hal itu, Bu Farah kaget, bahkan dia bertanya-tanya siapa mereka. Bu Sari mengatakan jika Kevin merupakan bagian dari keluarga Buana. Lipia yang berada di tempat yang sama, ia kaget mendengar jika Kevin juga memiliki darah keluarga Buana. Nek Ratu pun datang. Dia tidak percaya jika Kevin merupakan anak dari Rama Buana. Kevin tampak berada di dalam mobil dan kepanasan. Nana meminta Dewa untuk menyuruh Kevin keluar dari mobil lantaran Nana merasa Kevin kepanasan di dalam mobil. Melihat tindakan Nana terhadap Kevin sangat baik, Bu Farah semakin curiga jika Nana memiliki hubungan dengan Kevin. Nana mengatakan kepada Bu Farah jika dirinya tidak ada hubungan dengan Kevin, dia hanya mengasihani Kevin. Kevin yang terjebak di dalam mobil pun diselamatkan oleh Dewa dan Pasha. Saat itu Kevin hampir saja kehilangan nyawanya karena terjebak di mobil yang berada di tengah kobaran api besar. Setelah ditolong, Kevin tetap tidak percaya dan menyerang mereka berdua. Namun Kevin berpikir lagi dan merasa tidak enak hati mengetahui musuh terbesarnya sudah menyelamatkan dia. Akhirnya Kevin mengungkapkan bahwa ia tidak pernah menyentuh Nana sedikit pun. Mendengar hal ini, Dewa tampak senang dan bahagia. Sampai di rumah, Dewa semakin romantis bersama Nana. Keesokan harinya, Dewa mengetahui data milik Buana Crop direbut oleh Cloud Crop, yaitu perusahaan Kevin. Akibatnya perusahaan Buana gagal mendapat tender besar.
Dewa pun sangat kesal. Dewa Pasya bahkan Roni mencurigai si Alia. Berkat ide Nana, akhirnya Dewa memeriksa CCTV yang berada di kantornya. Namun video rekaman CCTV sudah hilang. Prediksi menyebutkan jika Alia sudah menghapus semua bukti agar dirinya tidak ketahuan. Tapi pastinya Alia meninggalkan jejak kejahatannya. Bisakah Dewa membuktikan kejahatan Alia dan memecatnya? Saksikan buku Harian Seorang Istri hanya di SCTP 1 untuk semua. Oke guys, mungkin itu saja berita dan informasi dari channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.